Seorang pemuda yang bernama Alqamah, sahabat Rasulullah. Beliau rajin beribadah, mungkin lebih dari kita. Kalau kita mungkin sering hadir jamaah subuh, ada yang hanya jamaah subuh saja, tapi Alqamah ini syadidul ijtihad, sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Tanpa hari, tidak ada hari tanpa berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azimus sedekah, banyak sekali sedekah beliau, melebihi sedekah-sedekah kita pada hari yang berbahagia ini. Tapi tiba-tiba beliau mengalami sakit. Famarada fashtadda martuhu. Beliau mengalami sakit, kemudian sakitnya bertambah parah. Di saat sakit beliau bertambah parah, para jamaah, maka istri beliau ba'asat mara'atuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya mengutus orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan bahwa Alqamah dalam keadaan sakit dan aku ingin memberitahukan keadaannya kepadamu wahai Rasulullah. Datanglah utusan para jemaah kepada Rasulullah, lalu diberitahukan bahwa Alqamah sahabat beliau yang sangat rajin bersedekah, yang sangat kuat dalam beribadah, sedang sakit, sedang dalam keadaan naz'a. Naz'a itu bahasa Arab para jamaah, bahasa Aceh. Sebenarnya Aceh nggak punya bahasa itu, Pak. Karena kalau kita lihat akar katanya sama, bahasa Aceh nada. Naz'a bahasa Arab, nada bahasa Aceh. Lung ragu para jamaah nyan bahasa Aceh. Karena akar katanya sama, cuma akhirnya ditukar oleh orang Aceh. Karena orang Aceh biasa mupuplu pak berkabarnya, karena bahasa gop tabali bo danyo kaji bahasa danyo. Nada, apa itu naz'a? Yaitu roh sudah berada di dada, mau keluar. Di atasnya lagi gargarah, roh sudah ada di tenggorokan. Nah, di saat Alqamah sedang naz'a inilah istrinya mengutus utusan untuk memberitahukan kepada Rasulullah. Maka setelah diceritakan kepada Rasulullah bahwa ada sahabatnya sedang naz'a, Rasulullah mengutus 4 orang sahabat, Bilal, Ali, Salman dan Ammar. Kata Rasulullah kepada beliau, idhabu ila Alqamah fanduru kaifa halihi. Hai Bilal, Ali, Salman dan Ammar, pergilah kalian ke rumah Alqamah, lihat, coba kalian lihat bagaimana keadaan Alqamah sekarang. Berangkatlah 4 orang sahabat ini para jamaah ke rumah Alqamah. Sampai mereka di rumah Alqamah, mereka melihat bahwa Alqamah sedang naz'ah. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka berempat mengatakan, qalu la ilaha illallah. Mereka mentalkinkan Alqamah. Gepetalkin. Pakan gepetalkin para jamaah? Karena mereka tahu bahwa Rasulullah mengatakan lakinu mautakum, talkinkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian bila ilaha illallah, dengan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah para jemaah adalah kalimah yang seharusnya menjadi kalimah yang terakhir yang keluar dari mulut kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir katanya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka para sahabatnya berusaha untuk mengajak Alqamah agar dia mengatakan la ilaha illallah pada terakhir kali katanya. Tapi apa yang terjadi para jemaah? Alqamah yang rajin beribadah, yang banyak bersedekah, lidahnya kaku, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah.
Tidak bisa Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, sehingga para sahabat semuanya susah. Bayangkan para jamaah kalau seandainya sahabat kita hadir di saat kematiannya, kita talkinkan di telinganya dengan kalimah la ilaha illallah, tapi mulutnya tidak mau bergerak untuk mengatakan la ilaha illallah. Tentu kita sebagai sahabatnya akan merasa sangat sedih. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengalami kebingungan. Di saat itu juga para sahabat bingung apa yang harus dilakukan. Tapi mereka teringat bahwa mereka masih punya Rasulullah. Kalau kita tidak punya lagi Rasulullah, kemana kita akan mengadu? Mereka teringat bahwa mereka masih punya Rasulullah. Maka mereka utus Bilal. Ya Bilal, intalik ila Rasulillah. Wahai Bilal, pergilah kepada Rasulullah. Fa'akhbiruhu bihali Alqamah. Ceritakan kepada Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Pergilah Bilal mendatangi Rasulullah. Lalu Bilal bercerita kepada Rasulullah bahwa sahabatnya Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa keadaan Alqamah yang begitu sangat takut, sangat menyedihkan, maka Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, hallahu abawani, apakah kedua orang tua Bilal masih ada? Rasulullah diberitahu, wa amma abuhu faqad mata. Wahai Rasulullah, ayahnya sudah lama meninggal. Tapi walahu ummun kabiratun sinin, tapi dia punya ibu yang sudah sangat tua renta. Na mentang ma agar Rasulullah ayah hanali. Maka Rasulullah mengutus Bilal, ya Bilal, intalik ila ummi Alqamah. Wahai Bilal, pergilah ke rumah ibunya Alqamah, sampaikan salam dariku, dan kemudian katakan kepada ibu daripada Alqamah, jika kamu masih mampu untuk datang kepada Rasulullah, datanglah. Kalau tidak, maka tinggallah di rumah, biar Rasulullah yang datang kepadamu. Apa jawab dari ibu Alqamah yang sudah sangat tua itu? Nafsi li nafsihi fida. Jiwaku untuk jiwanya adalah tebusan. Aku yang sepantasnya harus mendatangi beliau. Jadi ibu Alqamah tidak merasa enak hati kalau harus Rasulullah yang mendatanginya. Maka beliaulah walaupun sudah sangat tua renta yang harus mendatangi Rasul. Lalu beliau mengambil tongkatnya, beliau berjalan dengan tertatih-tatih menuju tempat Rasulullah. Sampai ibu Alqamah di tempat Rasulullah, para jamaah, beliau memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, dan Rasulullah pun menjawab salam, Waalaikumsalam. Setelah Rasulullah menjawab salam, ibu Alqamah masuk duduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah engkau membenarkan aku? Jikalau engkau mendustai aku, ketahuilah bahwa aku telah diberikan wahyu oleh Allah. Kaifa halu Alqamah? Pertanyaan Rasulullah yang pertama, bagaimana keadaan Alqamah? Rasulullah ingin tahu, para jamaah, apa sebenarnya yang terjadi pada Alqamah sehingga Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ibunya mungkin tahu. Ditanyalah kepada ibunya, kaifa halu Alqamah? Bagaimana keadaan Alqamah? Ibunya bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kana yusalli kadza wa yasumu kadza. Alqamah anak saya itu dia salat macam-macam, dia puasa macam-macam, wa yatasaddaqu bi katsirin minad darahim la yadri waznuha wa adaduha. Dia banyak sekali bersedekah dengan dirhamnya yang dia sendiri tidak pernah tahu berapa berat dan jumlahnya. Jadi Alqamah nyogot hat memang neko. Ada yang sedekah anak dia bilung-bilung ni. Nyona urang pegah nyo perle sedekah gecok lang dompet aju hana ge kalon-kalon ni. Tanyo kan tak kalon le para jemaah. Karena na yang merah, na yang biru, na yang hijau, na yang putih. Tete kalon oh na yang putih. Siap dah tarik yang putih. Aju sedekah. Alqamah hana kalon-kalon.
Puyang na lang dompet gejuk laju hana getudit ditna yang gejuk dan hana getupu ditna gehon yang gejuk karena peng dirham. Artinya sekalipun dia tidak pernah cinta kepada harta dan tidak pernah hitung-hitungan dalam bersedekah. Godhat Alkamah menurut Ibu Alkamah. Jadi kita dapat menyimpulkan para jamaah bahwa hubungan Alkamah dengan sesama manusia itu baik. Hubungan Alkamah dengan Allah sangat baik karena dia yusalli kada wa yasumu kada, kata ibunya. Dia salat ini, salat itu, puasa ini, puasa itu. Dia bersedekah dengan jumlah yang tidak dihitung-hitung. God hubungan Alkamah dengan Allah, God hubungan Alkamah dengan manusia. Rasulullah belum mendapatkan jawaban. Han mungkin menyogot hubungan dengan Allah. Tidak mungkin kalau baik hubungan dengan manusia, dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah teruskan interogasi kepada ibunya. Wa kaifa haluhu bainahu wa bainaka. Numan menyokan pegah ngan Allah God hanyo, ngan manusia God, nyo ngan rana kiban. Tanya Rasulullah. Nyan munyokan tanya ngelung kepegah lima Alkamah nyan ka ku pegah Rasulullah. Ini sakhitun alaihi, leung cukup berat bengeh kok. Aku sangat marah, sangat benci kepadanya. Limada, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dia, kata ibunya Alkamah, yu'athiru imra'atahu alayya wa yuti'uha ala asya fi asya wa yu'simuni. Karena Alkamah ini, wahai Rasulullah, lebih mementingkan istrinya daripada aku dan lebih mentaati istrinya dalam segala macam daripada aku, sedangkan aku terus dia maksiati. Artinya dia tidak pedulikan. Rasulullah dapat pokok masalahnya, para jemaah. Kenapa lidah Alkamah kaku, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah? Rupanya karena hubungannya dengan ibunya tidak baik. Karena dia lebih mengutamakan istrinya, karena dia lebih patuh, lebih taat kepada istrinya, sedangkan ibunya dia sia-siakan. Nyo permasalahan. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah mengatakan demikian, Rasulullah bersabda, sukhtu ummihi hajiba lisanahu an syahadati alla ilaha illallah. Rupanya marah ibunya lah yang menghalangi lidah Alkamah untuk bersyahadah la ilaha illallah. Ini rupanya, kata Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, kumpullah kayu bakar yang banyak, aku akan membakar Alkamah dengan api. Berangkatlah budoh ju Bilal nak minta kaya para jamaah, genuk pusapat, genuk dot apui Rasulullah, genuk cok Alkamah, genuk rom lam apui. Di saat ibu Alkamah mendengar kata-kata Rasulullah yang demikian, nyo bahasa tanya gegertak Rasulullah, genuk kalon ditna bungeh ge puna sayang ge membacut dalam hati. Apa munyo hana le sayang hana solusi dengko, tapi munyona sayang bacut dalam hati mentang na solusi. Rupanya ibu Alkamah mengatakan, wahai Rasulullah, Alkamah nyan anak agamlun, anakku, buah hatiku, buah hatelongnya Rasulullah, menyonutut di kulung. Kalau dia engkau bakar di hadapanku, wahai Rasulullah, bagaimana sedihnya hatiku. Berat sedih long Rasulullah menyonutut langsung di kulung. Maka kata Rasulullah kepada ibu Alkamah, ya ummal Alkamah, adzabullahi syadid wa abqa. Azab Allah nanti untuk Alkamah ini lebih parah, lebih hebat dan lebih kekal. Fa in sarraka an taghfira lahu, jika engkau mau, jika engkau suka Allah ampuni dosanya, farda anhu, ridalah terhadap Alkamah.
Wahai ibu Alkamah, nyolong tet Alkamah tiga sagai mate hanali rasa. Tapi munyo Allah tet tuman urodudo. Sabe-sabe Alkamah lam neraka dan azab neraka sangat pedih. Na perle begitu ampun Alkamah. Bek getut li Allah tuman anak drone bek lagi lung nuk tutnya. Munyo perle taboh sagai. Farda anhu, ridalah terhadap anakmu. Maka gebut jaro para jemaah. Ibu Alkamah mengangkat tangannya, asyhadullahu fi samaihi wa anta ya Rasulullah wa man hadarani. Aku persaksikan kepada Allah, kepadamu wahai Rasulullah, dan kepada siapa saja yang hadir sekarang di sini. Anni qad raditu an Alkamah, bahwa aku telah ridha untuk Alkamah. Ka hanali bengeh ka ridha ma Alkamah pada Alkamah. Kun Rasulullah wa Bilal, ya Bilal intalik ila Alkamah fandur hal yastati'u lisanahu biqauli la ilaha illallah. Ai Bilal cijak barmoh Alkamah cita kalon diat ulidah Alkamah kajut ikun la ilaha illallah. Long takut ma Alkamah gepegah ridha kana karena malengan long tagai. Be hana mo kepada Rasulullah yu. Kena kita nyoda pegot urung bagi be hana mo karena iku guci maah ke daca. Ikutnya berat loy mu perang. Rasulullah yu ya. Kalau dia Bilal kajut Alkamah ikun la ilaha illallah pugalap. Kadang nyan gepegah ridha karena malengan long padahal hana. Berangkatlah Alkamah para jemaah. Berangkatlah Bilal ke rumah Alkamah. Sampai Bilal di pintu rumah Alkamah, beliau mendengar Alkamah mengucapkan la ilaha illallah. Gede mendengar ngan punyong geh Bilal bahwa sahabat gomnyan Alkamah kagekun la ilaha illallah. Bagah-bagah Bilal gede mengurumoh. Gekun ba urang yang naik rumoh. Ya haulai suhtu ummuhu hajiba lisanahu an la an qauli la ilaha illallah wa ridha ummahu yantalik lisanahu. Hai urangnya mandumdra yang naino yang menyaksikan kematian Alkamah, ketahuilah bahwa marah ibunya lah yang menyebabkan lisan Alkamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan juga ridha ibunya lah yang telah membuat lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau gekun la ilaha illallah famata yaumihi, maka matilah ba uronyan Alkamah. Setelah Alkamah meninggal, diberitahukan kepada Rasulullah. Rasulullah datang untuk melayat. Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk memandikan, mengkafani, lalu beliau mensalati Alkamah. Alkamah gesumayang Rasulullah gemai bakubu. Gepedron Alkamah dalam kubu, gedong Rasulullah di bineh kubu peranya. Rasulullah berpidato. Nyo mungkin salah saboh dali na pidato lu sumayang jenazah. Tapi hana trik pidato Rasulullah. Bedang tanyo pidato. Tanyo menyo hana terus dengar jum hana piyo le. Karena ti inang kesempatan pidato lain hana. Ya. Tiap sagai pidato Rasulullah, pukul Rasulullah, ya ma'syaral muhajiril wal ansar. Hai orang-orang muhajir dan ansar, kata Rasulullah. Ketahuilah, man faddala imra'atahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wa lam yuqbal anhu sarfun wala adlun. Hai kawan-kawanku, sahabat-sahabatku dari kalangan muhajir dan ansar, kata Rasulullah, siapa saja yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, fa alaihi la'natullah, maka untuknya laknat Allah. Wala fala tuqbal, dan tidak akan diterima daripadanya sarfun wal adlun. Para ulama memaknakan sarfun wa adlun adalah al-faraid wan nafil. Sekalipun tidak akan diterima darinya ibadah fardu dan ibadah sunat. Ini terbukti dengan Alkamah. Yang ledat mengibadah, yang jumodhat ibadah sembahyang, yang jumodhat ibadah puasa, yang jumodhat ibadah sedekah. La tanfa'uhu salatuhu
wala tanfa'uhu sadaqatuhu wa ummuhu sakhitun alaihi. Tidak bermanfaat untuknya salatnya, tidak bermanfaat untuknya sedekahnya jikalau ibunya masih merasa marah kepadanya. Para jemaah, kita para jemaah tentu memiliki ibu, baik sudah meninggal ataupun masih hidup. Dan kita juga tentu memiliki istri dan anak-anak. Di saat kita bergaul dengan mereka, jangan sekali-kali kita mengutamakan istri-istri anak-anak kita dari ibu-ibu kita. Munyokun katanya para jemaah, perumoh jut tamita lain, tapi mak deh hanapat tamita lain. Mate maknyan hana mak lain, bungeh maknyan hana mak lain, tapi mate perumohnya uronyo singoh tam kawin lain. Bungeh perumohnya uronyo singoh tamita lain. Nyo mungkin hana populer ba ibu-ibu ceramah uronyo, tapi hana bupu ibu. Hana populer apabila ibu-ibu menempatkan dirinya sebagai istri, tapi apabila ibu-ibu tahu menempatkan dirinya sebagai ibu, sebagai mama, populer sekali ceramahnya orangnya. Gedepu kiban anak gopnya, anak agam terhadap gopnya. Karena ada di antara ibu-ibu ini juga yang disia-siakan oleh anak laki-lakinya. Tapi mungkin sering ibu-ibu hana terpikir kenanya kepikir promo. Baik tampai gara-gara tengku ceramah orangnya baca-baca baru hanggap loli kamu. Wahai ibu-ibu, kalau anda sayang kepada suami-suami anda yang ada di depan anda ini, anda mau mereka masuk surga, ajaklah mereka, doronglah mereka untuk berbakti kepada ibu mereka.